Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 9 yaitu berkaitan dengan mata ya. Pada waktu itu kita sudah mempelajari tentang bagian-bagian mata. Nah, pada hari ini kita akan pelajari tentang jenis kelainan dan penyakit pada mata. Ada apa saja sih? Yang pertama adalah miopi. Miopi itu nama lainnya adalah rabun jauh. Jadi orang yang menderita miopi ini tidak bisa melihat benda-benda yang jaraknya jauh, atau biasa kita sebut orang yang memiliki mata minus ya. Jadi kalau dia melihat benda yang jauh itu tidak jelas ya, harus dibantu dengan menggunakan kacamata. Nah, kacamata yang biasa digunakan oleh penderita miopi ini adalah kacamata berlensa minus atau lensa yang cekung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hipermetropi. Hipermetropi kebalikannya dari miopi, yaitu rabun dekat. Nah, kebalikannya berarti orang yang menderita hipermetropi ini tidak bisa melihat benda-benda yang jaraknya dekat, ya. Jadi dia harus menjauhkan bendanya terlebih dahulu supaya dia bisa melihat benda tersebut dengan jelas. Biasanya juga diderita oleh orang-orang tua ya. Pasti kalian pernah melihat orang tua yang jika dia membaca koran, pasti korannya harus dijauhkan dulu. Itu berarti bisa jadi dia menderita hipermetropi atau rabun dekat. Sama seperti miopi, penderita hipermetropi juga bisa ditolong menggunakan kacamata, tapi kacamata yang berlensa cembung ya, berlensa cembung. Nah, kalau miopi tadi itu merupakan mata minus, nah hipermetropi ini adalah kelainan di mana matanya itu plus ya, matanya plus atau tidak bisa melihat benda-benda yang jaraknya dekat. Berikutnya adalah presbiopi. Presbiopi ini biasanya diderita oleh orang lanjut usia, orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek ya, biasanya menderita presbiopi. Nah, ini bisa ditolong. Oh ya, sebelumnya penderita presbiopi ini tidak dapat melihat benda dalam jarak dekat maupun jauh. Ya, jarak dekat dia tidak bisa melihat, jarak jauh juga sama, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Nah, untuk menolongnya biasanya menggunakan kacamata berlensa ganda, cembung dan cekung ya. Lensa ganda, cembung, cekung. Selanjutnya buta warna. Kelainan yang keempat adalah buta warna. Buta warna ini merupakan penglihatan di mana dia tidak bisa membedakan warna-warna tertentu. Misalnya warna merah dengan hijau itu kelihatannya samar-samar kelabu, tidak jelas ya. Kemudian buta warna ini merupakan penyakit bawaan atau tidak normal. Penyakit bawaan ini maksudnya adalah penyakit keturunan ya, menurun dari orang tua ke anaknya. Nah, contohnya di sini. Nah, biasanya orang yang menderita buta warna, nah di sini kan ada bermacam-macam warna ya. Tapi ada warna hijau itu membentuk angka 8. Nah, kalau kalian bisa melihat angka 8 dari gambar ini berarti kalian tidak buta warna ya. Tetapi kalau kalian tidak bisa membedakan warna-warna yang ada di dalam lingkaran tersebut, artinya kalian tidak bisa melihat ada angka 8 di dalamnya, itu berarti dipertanyakan apakah kalian menderita buta warna. Nah, ini juga sama ya. Kalau kalian bisa melihat angka-angka di dalam lingkaran-lingkaran tersebut, berarti kalian tidak buta warna ya. Tuh. Yang kelima adalah juling. Juling merupakan kelainan mata karena kerja otot mata kiri dan otot mata kanan itu tidak serasi ya. Cara kerjanya tidak sama. Nah, ini juga merupakan penyakit bawaan sejak lahir. Di sini ada contohnya. Ini adalah contoh mata juling, ada macam-macam ya. Ada yang pertama yang A itu mata kanannya ke tengah, mata kirinya ke tengah agak
nggak terlalu itu ya. Terus ada yang besar, ada yang kecil, itu beda. Juling juga. Yang B juga sama, C, D. Jadi ada yang bola matanya ke atas, ada yang bola matanya ke samping. Ya, ini juga contoh. Kalau yang di atas ini namanya mata normal. Mata normal, kemudian di bawahnya mata juling. Nah, ini bola matanya yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Kemudian selanjutnya yang ini bola mata yang satu menghadap ke luar kanan ya, yang satunya menghadap ke luar kiri. Nah, selanjutnya juga sama. Ini dikarenakan kerja otot dari mata kanan dan mata kiri yang tidak sama atau tidak serasi. Ini disebut dengan mata juling. Yang keenam adalah katarak. Katarak adalah pengapuran pada permukaan lensa mata sehingga lensa matanya menjadi keruh. Pada penderita katarak, cahaya tidak bisa masuk ke mata. Nah, ini biasanya diderita juga oleh orang-orang lanjut usia ya. Nah, katarak ini bisa disembuhkan dengan cara operasi pengangkatan lensa dengan diganti dengan lensa buatan. Harus operasi. Nah, ini adalah contoh mata katarak. Kalau mata normal, pupil matanya itu warnanya hitam ya, warnanya hitam. Nah, kalau katarak ini warnanya berubah menjadi lebih keruh ya, abu-abu, lebih keruh. Selanjutnya adalah rabun senja. Rabun senja adalah kelainan pada mata karena ketidakmampuan mata untuk melihat pada senja hari. Kalau sore hari itu menjelang maghrib, orang yang menderita rabun senja tidak bisa melihat benda-benda di sekitar mereka. Nah, ini disebabkan karena kekurangan vitamin A. Penyembuhannya dengan mengonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin A. Selanjutnya yang kedelapan adalah trakoma. Trakoma adalah penyakit mata yang disebabkan oleh bakteri. Ciri-cirinya itu ada bintik-bintik bernanah yang terdapat pada kelopak mata. Kemudian bola matanya memerah dan rasanya sakit. Jika dibiarkan, ini bukan bitnik ya Ustazah, salah ketik nih, bintik. Jika dibiarkan, bintik tersebut dapat menular ke bola mata dan menyebabkan kebutaan. Berbahaya ya. Jadi kalau misalnya ada gejala seperti ini, segeralah pergi ke dokter untuk penyembuhan. Ini contohnya trakoma ya, di kelopak mata ini ada muncul bintik atau benjolan ya. Kemudian matanya merah, di gambar sebelahnya matanya merah dan biasanya mengeluarkan air ya, mengeluarkan air dan rasanya sakit. Ini namanya trakoma. Yang terakhir adalah mata merah. Mata merah ini biasanya karena iritasi ya atau kemasukan benda asing sehingga menyebabkan gatal dan perih. Nah, cara pengobatannya cukup dengan mengobati dengan obat tetes mata dan mengambil kotorannya. Ini contohnya mata merah. Biasanya kalau kalian kelilipan ya, kelilipan itu bisa menyebabkan kalian mengucek terlalu keras, jadi menyebabkan iritasi pada mata, kemudian matanya jadi merah. Nah, makanya kalau kalian kelilipan itu jangan dikucek ya, karena itu akan menimbulkan rasa sakit pada mata dan akibatnya akan membuat mata kita menjadi merah dan gatal, pedih dan lain sebagainya. Nah, itu adalah jenis-jenis penyakit dan kelainan yang ada pada mata ya. Silahkan kalian pahami baik-baik pengertian, ciri-cirinya dan cara pengobatannya. Kemudian untuk tugasnya nanti Ustazah akan share link di Google Form. Ya, untuk materi hari ini Ustazah cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.